Shalom, selamat pagi sahabat GSIS yang diberkati Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk setiap jemahan kuasa Tuhan. Kami terlalu percaya di dalam kami merendahkan diri. Engkau Tuhan akan mengambil alih seluruh keputusan kami, sehingga kami tidak berjalan di luar kehendak Tuhan. Kami buka hati untuk menerima sabdamu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Brother and sister in Christ, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk memuji kebesaran Tuhan. Dia sungguh baik, teramat baik. Kita akan memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bertepuk tangan di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan, sebab Dia Tuhan. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Yang lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan, Engkau sungguh Tuhan Maha Besar
Dan layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Kau dipuji lebih dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat-sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Terima kasih Tuhan. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat luar biasa. Dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Apapun persoalan dan pergumulanmu, di dalam Tuhan Yesus kalahkan musuh-musuh kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Yes, Tuhan Yesus dahsyat, Dia luar biasa, Dia ajaib perkasa. Dan saudara, mari kita jangan lupa menceritakan kebaikan Tuhan, sebab layaklah Dia untuk disaksikan kemuliaannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 51 firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan, bangkitkanlah kegirangan oleh karena selamat yang daripadamu, maka aku akan menceritakan perbuatanmu yang luar biasa kepada segala bangsa. Oleh karena kita sudah mengalami kuasa Tuhan, oleh karena kita sudah mengalami pertobatan dan kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan, oleh karena kita sudah merasa diampuni dari segala dosa dan pelanggaran, maka kita dapat menceritakan kemuliaan Tuhan. Kita dapat bersaksi. Kenapa Paulus bisa menyaksikan kebesaran Tuhan? Karena dia mengalami kuasa Tuhan. 3 hari dia buta, 3 hari dia tidak bisa melihat, 3 hari dia diuji oleh Tuhan di dalam satu situasi di mana dia akhirnya kemudian memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Dan penganiaya orang Kristen itulah Saulus, saudara. Dan ketika dia mengalami kuasa Tuhan, Tuhan sendiri berfirman dalam kehidupannya, dia kemudian sadar bahwa dia orang berdosa, dia sadar bahwa dia orang yang sangat kasar, sangat jahat. Dia merasakan dia orang yang paling jahat di muka bumi ini karena dia sudah melawan orang-orang yang mempercayai Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan pernah keraskan hatimu. Karena orang yang lembut hatinya, mereka akan mengalami pengampunan, mereka akan mengalami kasih karunia Tuhan, dan mereka kemudian tidak akan tahan untuk tidak menceritakan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini mari kita sambut firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 93 hingga Mazmur 97. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sebelum kita lebih lanjut di dalam firman Tuhan, kami mohon dukungan like, comment, share, and subscribe for more videos bagi Gracia Hope Compassion Channel supaya kita dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi bersama dengan kami. Saudara sudah mendukung kami di dalam melayani Tuhan. Terima kasih kami ucapkan. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 93 hingga 97. Saya memberikan tema, hari ini sekiranya engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Hari ini ketika engkau mendapatkan firman Tuhan yang menyentuh hatimu, jangan pernah keraskan hatimu. Ini firman Tuhan yang Tuhan sampaikan di dalam kitab Mazmur. Nah, di dalam Mazmur 93 hingga Mazmur 95, Mazmur berkata di dalam Mazmur 93, Tuhan adalah Raja yang kekal. Nama Tuhan diagung-agungkan bagi setiap orang yang percaya dan mengenal Tuhan. Saudara, ketika kita mengenal Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak menceritakan kebaikan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita bermegah karena kita sudah mengalami rasanya diampuni oleh Tuhan. Itu sebabnya orang yang diampuni, orangnya bisa bersaksi. Orang yang menerima belas kasihan Tuhan, dia bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Tapi orang yang tidak mengalami pertobatan tidak bisa menceritakan apa-apa karena mereka mengeraskan hatinya. Di dalam Mazmur 93, Tuhan adalah Raja, berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggangkan kekuatan, sungguh telah tegak dunia dan tidak bergoyang. Orang-orang yang mengalami Tuhan itu akan mengagungkan nama Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengeraskan hati, dia tidak punya keinginan untuk memegahkan Tuhan. Karena dia sudah melawan Tuhan. Dia akan mengkerdilkan Tuhan, dia akan menyalahkan Tuhan. Ada begitu banyak cerita, saudara. Kemudian orang-orang yang mengeraskan hatinya, dia berbalik, tidak memuliakan Tuhan. Firaun mengeraskan hatinya,
Dan hasilnya dia tidak mampu untuk memuliakan Tuhan. Tapi orang yang memuliakan Tuhan, dia akan mengeluarkan puji-pujian daripada air yang besar, daripada pecahan ombak yang laut. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Oh, pengagungan itu akan spontanitas terjadi karena dia tidak mengeraskan hati. Peraturanmu sungguh teguh, baitmu layak kudus. Di dalam Mazmur 94, Allah pembela keadilan. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah. Bangunlah ya hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Orang yang mengalami pertobatan, mereka mampu menceritakan kemuliaan Tuhan dan mereka pun ada di pihaknya Tuhan. Mereka tidak melawan Tuhan karena mereka tidak mengeraskan hati. Mereka ada di pihak yang sama dengan Tuhan. Itu sebabnya dia boleh berkata, ya Tuhan, balaslah kepada orang yang congkak karena dia ada di pihaknya Tuhan. Dia bersama-sama dengan Tuhan. Berapa lama lagi orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang fasik beria-ria? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiranku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Orang yang tidak mengeraskan hati, saudara, dia ada di pihak Tuhan karena dia bersama-sama dengan Tuhan, mengumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan fokus di dalam Mazmur 95. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Saudara, orang yang bermazmur, orang yang spontan mendapatkan ilham roh untuk menyatakan pujian karena dia nggak mengeraskan hati. Let's see, bersorak-sorai bagi Tuhan dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian bumi yang paling ada dalam tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemuh kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke dalam perhentianku. Saudara, hari ini pintu kasih karunia Tuhan terbuka untuk kita. Dan bagi kita yang merespon Tuhan, kita mengalami pertobatan, kita mengalami keselamatan, dan kita mengalami pengampunan. Orang yang mengalami pengampunan, membuka hati, tidak mengeraskan hati, akhirnya bisa dituntun. Dan Tuhan katakan, engkaulah adalah umat gembalaanku. Orang-orang yang tidak mengeraskan hati, orang-orang yang tidak menunda untuk taat, orang-orang yang tidak menguji Tuhan. Tapi orang-orang yang selalu memberontak, tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Bahkan mereka nggak rasa, sudah 40 tahun mengeraskan hati dan kemudian tidak terjadi apa-apa. Bahkan akibatnya akan sangat fatal. Engkau tidak diterima di dalam tempat perhentian. Jadi kalau hari ini engkau mulai mengeraskan hati hanya karena persoalan kecil, engkau menguji Tuhan, kenapa Tuhan tidak menjawab doa? Kenapa Tuhan tidak melawat kehidupanku? Saudara, jangan pernah mengeraskan hati karena tanpa sadar 40 tahun engkau mengeraskan hati. Engkau tidak mengalami pertumbuhan di dalam imanmu, engkau tidak mengalami pertobatan. Engkau tetap dari dulu merokok sampai sekarang merokok, dari dulu suka pukul istri sampai sekarang suka pukul istri, dari dulu selingkuh sampai berpuluh-puluh tahun masih suka selingkuh, dari dulu tidak suka beribadah sampai sekarang tidak bisa memuji Tuhan. Orang yang mengeraskan hati tidak mungkin akan melahirkan mazmur pujian di dalam bibir mulutnya karena dia menolak Tuhan. Orang yang menolak Tuhan, dia tidak bisa berpihak kepada Tuhan. Orang yang tidak berpihak kepada Tuhan tidak mungkin mengagungkan Tuhan. Tidak akan ada pujian penyembahan yang lahir dari hati yang suci di dalam dirinya. Orang yang mengeraskan hati, menunda terhadap ketaatan, dia tidak akan mengalami perubahan. Jangan mimpi bisa menghasilkan buah-buah roh kehidupan di dalam dirinya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mazmur ini diucapkan ratusan tahun sebelum Mesias lahir, dan ribuan tahun sebelumnya. Saudara, kita sudah membaca firman Tuhan ini di kitab Ibrani pasal 3. Firman Tuhan ini diungkapkan sekali lagi. Artinya, dulu Firaun mengeraskan hati, ya, ada Tuhan.
Ada Ahab yang mengeraskan hati. Ada raja-raja Israel yang mengeraskan hati. Manasye mengeraskan hati. Ya, raja-raja yang tidak mau bertobat mengeraskan hati. Yerobeam, Rehabeam mengeraskan hati. Dan hari ini kita yang sudah dengar firman Tuhan, bahkan kita tahu keselamatan disediakan Tuhan bagi orang yang mau bertobat sungguh-sungguh, tapi kita tidak mau mendengar. Kita menunda-nunda ketaatan. Nanti saja, kalau saya 5 menit sebelum meninggal baru saya bertobat. Jangan salah, engkau tidak akan pernah masuk di dalam tempat perhentiannya Tuhan. Orang yang tidak bertobat, orang yang tidak membuka hati, orang yang keras hati tidak bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Mazmur 96, Tuhan dan Allah, Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Orang yang bertobat baru bisa menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bisa menyanyi bagi Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, puji Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Saudara, beberapa dekade pujian ini telah menjadi mempengaruhi di dalam dunia pujian dan penyembahan yang diambil dari kitab Mazmur, ya. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara, bahwa orang-orang yang mengalami pertobatan di bibir mulutnya akan ada pujian. Mazmur 97, Tuhan adalah raja, biarlah bumi bersorak-sorai, api menjala di hadapannya, membakar semua musuhnya, bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka, umatnya bersorak. Hei, Tuhan berkuasa, amin. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita, putri-putri Yehuda bersorak-sorai oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi di atas segala bumi. Orang yang mengasihi Tuhan bencilah kejahatan. Amin. Jangan orang yang mengasihi Tuhan mencintai kejahatan. Sebab Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Kenapa kita bersuka cita? Karena orang yang tulus hati akan menerima roh daripada Tuhan. Orang yang membenci Tuhan tidak bisa memuji Tuhan. Orang yang tulus hati bisa bersuka cita karena Tuhan. Hai orang-orang benar, bisa menyanyikan syukur bagi namanya yang kudus. Saudara, kunci pujian penyembahan, bertobat. Jangan keraskan hati. Terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Maka otomatis engkau bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Kenapa orang begitu mudah bersaksi? Karena di dalam hatinya tulus, ada sukacita, ada rasa ungkapan syukur kepada Tuhan. Orang yang gak bisa bersaksi, tidak ada cerita baru. Tidak ada pertolongan Tuhan. Tidak ada pengalaman dengan Tuhan. Walaupun sebenarnya Tuhan tolong, mereka gak mau ungkapkan. Karena hatinya keras. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 95 itu berpadanan dengan Ibrani 13 ayat 7 hingga 19. Saya cepat saja. Sebab itu seperti yang dikatakan roh, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Saudara, saya menyimpulkan bahwa ketika kita ada di dalam pergumulan, jangan menunda ketaatan untuk mendengarkan suara Tuhan. Hari ini engkau mungkin mendapatkan problem di dalam kehidupanmu, lalu engkau mendengar suara Tuhan. Bertobatlah, ya. Kita tunda-tunda ketaatan. Bertobatlah, beri dirimu dibaptis. Kita tunda-tunda ketaatan untuk bertobat dan dibaptis. Kita tunda-tunda ketaatan untuk mohon ampun kepada suami, mohon ampun kepada istri. Kita tunda pertobatan untuk taat kepada Tuhan, berdamai dengan sesama. Orang yang menunda ketaatan mendengarkan suara Tuhan, lama-lama hatinya itu akan tumpul. Tumpul kemudian menjadi lebih parah, keras. Jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Di dalam pergumulan yang pertama, saudara, jangan keraskan hatimu, jangan menunda ketaatan. Karena orang yang menunda ketaatan hatinya akan menjadi tawar, dari tawar kemudian menjadi tumpul, tidak peka, kemudian menjadi keras hati. Yang kedua, saudara, di dalam pergumulan kalau engkau diizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupanmu, jangan tunda ketaatan, karena kalau tunda ketaatan kamu akan keras hati. Yang kedua, jangan mengeraskan hati. Amin. Di mana nenek moyangmu tuh mencobai aku, orang Israel, dengan jalan menguji aku. Tuhan minta daging, Tuhan minta
makan, minta ini, minta air. Akhirnya mereka terus punya banyak permintaan. Manusia punya banyak permintaan ketika dalam pergumulan. Hasilnya adalah menguji Tuhan. Kalau Tuhan nggak tolong, saya nggak akan setia. Itu mencobai Tuhan. Sekalipun perbuatan-perbuatan Tuhan itu sudah dilihat dan mereka alami dengan mata sendiri. Itulah sebabnya ayat 10 Ibrani katakan, aku murka pada angkatan itu dan berkata selalu mereka sesat hati. Amin. Jangan mencobai Tuhan. Orang yang mencobai Tuhan terus menerus, orang yang anak-anak ya. Anak-anak tuh suka mencobai Tuhan. Kalau papi nggak belikan sepeda, saya nggak mau belajar. Kalau papi nggak belikan saya handphone baru, saya tidak mau sekolah. Wah, ini orang yang mencobai Tuhan. Kanak-kanak saudara, itu sebabnya Tuhan murka pada angkatan itu. Mereka orang yang sesat hati, jangan mencobai Tuhan. Karena orang yang mencobai Tuhan hatinya akan tersesat. Hatinya itu tidak bisa mengenal jalan Tuhan di dalam ayat 10. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka tidak akan masuk ke dalam tempat perhentianku. Ayat yang ke-12, waspadailah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang hatinya yang jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Kita sudah melihat kebaikan Tuhan, baik yang kita alami sendiri dan kita lihat dari Alkitab dan kita lihat dari apa yang Tuhan lakukan kepada orang lain, tapi kita nggak mau percaya. Akhirnya hati kita menjadi jahat. Hati yang jahat, hati yang keras, hati yang dongkol, hati yang tidak mau menerima kebenaran. Hatinya menjadi jahat, menjadi kelam, menjadi hitam. Hati yang selalu kemudian dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Yang keempat, jangan menjadi tidak percaya. Karena kita akan menjadi orang yang jahat. Otomatis orang yang menolak kebenaran, dia akan diikuti dengan perbuatan-perbuatan jahat yang lainnya. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Makanya saudara, penting untuk kita tidak menunda. Karena kalau firman Tuhan didengar hari ini engkau dengarkan. Jangan tunggu besok. Besok engkau sudah tawar hati. Besok engkau sudah keras hati. Saudara, hari ini itu berbicara soal jangan tunda-tunda. Supaya jangan ada orang di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Yang kelima, jangan menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Orang yang kemudian menolak firman, dia kemudian hatinya mulai jahat, dikuasai dosa, akhirnya mulai ditipu daya dosa. Dia melakukan perselingkuhan, dia tidak sadar lagi dia sudah salah. Dia sudah melakukan perbuatan percabulan, dia nggak sadar lagi dia salah. Karena di dalam hatinya sudah ada penolakan akan firman Tuhan, sudah merasa diri benar sendiri. Dosa yang kecil-kecil itu sudah mulai melilit. Sampai dosa itu menjadi besar, kemudian dia mengalami tipu daya dosa. Ahab dan Isabel tidak menyadari bahwa dia sudah sangat keras hatinya dan sudah melawan kehendak Tuhan. Apa yang dihasilkan? Orang yang berkeras hati, dia akan dibarengi dengan ketidaktaatan yang lain-lainnya. Apabila dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Ini orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Sebenarnya mereka punya potensi diselamatkan. Mereka sudah menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan keluar dari Mesir. Tapi kenapa mereka terjebak dalam kekerasan hati? Penundaan, saudara. Firman Tuhan yang ditunda untuk percaya. Akhirnya ada dosa yang segelintir kecil di dalam diri, mulai melilit. Semakin mengeraskan hati, Tuhan menjadi musuh. Dan kemudian kita nyaman dengan dosa. Kemudian terlilit tipu daya dosa. Akhirnya orang-orang seperti ini, orang-orang yang komplain kepada Musa, orang-orang yang komplain kepada Harun, orang-orang yang ingin mengambil tahta Musa, orang-orang yang ingin mengambil otoritas Musa, karena mereka tahu saya juga bisa mendengar suara Tuhan. Tapi bedanya, Musa mendengar suara Tuhan dan taat, kamu tidak. Itu sebabnya Korah, Datan, dan Abiram memberikan penyembahan api asing dan mereka ditelan bumi. Dan ketika mereka ditelan bumi, sebagian besar dari keturunan Korah, Datan, dan Abiram itu musnah. Tapi ada keturunan dari Korah yang dipertahankan. Mereka mengalami pemulihan ratusan tahun kemudian. Mereka menjadi Bani Korah yang menyampaikan banyak mazmur di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang menunda ketaatan, mengeraskan hati, di dalam pergumulan akan menjadikan alasan untuk kemudian terlilit dengan tipu daya dosa. Bahaya dari penundaan ketaatan adalah kekerasan hati, tidak mau mengakui dosa dan tidak mau bertobat, maka tidak akan masuk dalam perhentian Tuhan. Dan siapakah yang murkai 40 tahun lamanya? Saudara, tanpa sadar penundaan terhadap kebenaran, ternyata engkau sudah berpuluh-puluh tahun itu tidak
buka hati untuk Tuhan. Bukankah mereka yang berbuat dosa dan mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Jangan kaget kalau ternyata engkau disebut sebagai orang-orang yang masuk dalam golongan tidak taat. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Orang yang diselamatkan melakukan penundaan, mengeraskan hati, kemudian dia digolongkan dengan orang yang tidak taat. Orang yang kemudian masuk dalam golongan tidak taat, kemudian dia turunnya, levelnya lebih turun lagi, disebut sebagai orang-orang yang tidak percaya. Firman Tuhan cukup sampai di sini, karena penundaan, orang yang ingin menunda, dia tetap akan menunda. Orang yang ingin mengeraskan hati, dia tetap ingin mengeraskan hati. Dan hasilnya dia akan menjadi orang yang hatinya jahat. Dan dia akan masuk ke dalam golongan orang yang tidak taat. Orang yang tidak taat akan turun levelnya lebih lagi menjadi orang yang tidak percaya. Jangan mimpi akan mendapatkan tempat perhentian. Saudara, Ibrani 3 ayat 13-14. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Setiap hari dengarkan firman Tuhan 5 pasal per hari, karena firman Tuhan harus diingatkan setiap hari pada hari ini, supaya kita mendapat bagian dalam Kristus. Mari satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Jangan ada orang yang menegarkan hatinya, tetapi biarlah setiap hari pada hari ini, jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu seperti di Masa dan Meriba. Aku berdoa kepada orang-orang yang sudah buka hatinya, mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami pertobatan, mereka mengalami janji Tuhan, dan orang yang berespon terhadap firman Tuhan tidak menunda ketaatan, tidak menegarkan hatinya, tidak menjadi orang yang tidak percaya, mereka akan mengalami pemulihan. Aku berdoa pada pagi hari ini, ketika mereka tidak mengeraskan hatinya, mereka mengalami pemulihan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan kiranya membuat engkau keluar dari padang gurun yang berpuluh-puluh tahun tidak mau taat. Tuhan menjadikan engkau orang yang mau taat dan menjadi orang yang percaya. Diberkati Tuhan, masuk dalam perhentian dan mengalami kekekalan di dalam Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan kita semua, berkat yang baru setiap hari bagi orang yang taat. Haleluya. Amin. Shalom sahabat GSCC yang diberkati Tuhan. Selamat menyambut pagi hari ini dengan penuh ketaatan. Jangan menunda ketaatan karena Tuhan setia dan Dia selalu mengingatkan hari ini, jangan tunggu besok. Hari ini bertobat sungguh-sungguh, percaya firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi.